Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya, Ulin Tulang. Semoga channel ini dapat menghibur dan menginspirasi Anda kalian semua. Hadis yang ke-37. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau adalah salah satu daripada sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Abdullah bin Abbas sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya beliau mendapatkan kemuliaan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah bin Abbas, beliau dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun. Jadi sebelum hijrah 3 tahun beliau dilahirkan. Ketika dilahirkan Abdullah bin Abbas, maka ibunya membawa beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelajaran bahwasanya tuh anak-anak kita jangan sampai kita biasakan mereka berada di tempat-tempat yang menjauhkan mereka dari Allah. Jangan sampai kita bawa anak-anak kita ke tempat-tempat yang mengundang murka Allah, tapi bawalah anak-anak kita ke tempat yang menjadikan mereka untuk kenal dengan Allah, menjadikan mereka ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak nih di akhir zaman perkumpulan-perkumpulan yang menjauhkan anak-anak kita dari Allah, program-program yang menjauhkan anak-anak kita dari Allah. Cari program yang mana mendekatkan anak-anak kita kepada Allah, menjadikan anak-anak kita kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang baru dilahirkan itu suci. Orang tuanya setelah itu imma yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kemudian orang tuanya yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, tergantung pendidikan orang tuanya. Dari karena itu ini pembelajaran bagi kita semua bagaimana ibunya Abdullah bin Abbas, bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika lahir Abdullah bin Abbas langsung dibawa kepada Nabi Muhammad. Langsung dibawa kepada Nabi Muhammad. Ini pembelajaran. Kemana kita bawa anak-anak kita? Kemana kita bawa anak-anak kita? Karena ketahuilah, man jalasal akhyar hudhiya bil ma'arifi wal asrar. Orang yang pernah duduk, orang yang punya hubungan dengan orang-orang pilihan, maka dia bakal mendapatkan sebuah ilmu ma'rifat orang tersebut. Man jalasal ashrar, dan siapa orang yang duduk dengan orang-orang yang bejat, yang jahat, maka istahaggatil ar wan nar, maka orang tersebut bakal mendapatkan sebuah kehinaan dan dia bakal disiksa besok di dalam api neraka, wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita dengan orang saleh, duduknya kita di hadapan para ulama, duduknya kita di hadapan para aulia, jangan dikira keberkahannya langsung kita cicipi setelah kita keluar dari majelis tersebut. Ada salah seorang wali min auliyaillah, beliau mengatakan bahwasanya keberkahan saya duduk di hadapan ulama, di hadapan orang saleh, saya rasakan setelah 25 tahun dari semenjak saya duduk dengan mereka. Jadi jangan dikira duduknya kita dengan orang saleh, duduknya kita dengan ulama, keberkahannya langsung kita dapatkan setelah kita bubar dari majelis tersebut. Tidak. Akan tetapi keberkahan yang kita dapatkan dari duduknya kita di hadapan orang saleh, anak-anak kita didoakan oleh orang saleh, dipandang oleh ulama, didoakan oleh mereka. Jangan dikira keberkahannya langsung kita dapatkan setelah itulah. Bisa jadi keberkahan yang kita dapatkan 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, bahkan sampai ada yang mengatakan 25 tahun baru saya rasakan keberkahan tersebut. Walhasil keberkahannya itu pasti ada. Begitu juga, jangan kita ajarkan anak-anak kita memandang wajah orang-orang yang jahat, memandang wajah-wajah orang yang tidak pernah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan berpengaruh di dalam kepribadiannya. Bahkan yang sangat disayangkan tuh, Masya Allah, dahulu orang tua kita mengajarkan kalau melihat
wajah orang-orang yang jauh dari Allah itu adalah sebuah kesialan, ada musibah. Apakan lagi sampai ada hubungan dengan mereka. Tapi sekarang Masya Allah yang ditonton anak-anak muda kita, yang jadi wallpapernya, yang jadi tontonannya di handphonenya adalah yaitu orang-orang yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak pernah sujud seumurnya pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira apa yang mereka lihat tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Sebagaimana kebaikan akan mereka rasakan keberkahannya setelah sekian lama, begitu juga kesialan dari sebuah tontonan yang mereka lihat, kesialan dari sebuah perkumpulan yang mendatangkan murkanya Allah juga akan dirasakan oleh anak-anak kita setelah nantinya puluhan tahun setelah mereka duduk di perkumpulan tersebut. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya lihat Abdullah bin Abbas datang kepada Nabi Muhammad, baru dilahirkan datang minta doa. Bukan berarti datang kepada ulama baru minta foto. Masya Allah, datang kepada ulama minta foto, selfie lagi sama ulama. Datang ke ulama minta nasihat, datang ziarah kepada ulama minta sebuah wejangan, minta kepada mereka sebuah wasiat, minta kepada mereka sesuatu yang menghubungkan kita dengan para guru-gurunya. Ini kita di akhir zaman, Masya Allah, yang paling penting dengan ulama itu foto. Nah, untuk apa? Kalau ulamanya udah meninggal, ada kenang-kenangannya langsung dipajang, seakan-akan mendoakan tuh tuan guru mudah-mudahan cepat meninggal dunia. Masya Allah. Datang ke ulama minta berkahnya. Coba lihat, kalau kita lihat bagaimana managib para ulama-ulama kita, managib para ulama-ulama kita yang ada di tanah Banjar. Bagaimana almarhum al-maghfurlah sahibul fadilah al-alimul allama Abah Guru Sekumpul, bagaimana sejarah beliau. Rela berada di bawah terik matahari, bernaung di bawah pohon demi menunggu keluarnya salah seorang ulama, yaitu Tuan Guru Ki Haji Anang Zainal Ilmi, hanya untuk mencium tangannya, udah selesai. Dan keberkahan beliau dapatkan, subhanallah. Dan ketahuilah, datangnya kita kepada ulama, datangnya kita kepada salihin, datangnya kita kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Kita niat ngambil keberkahan mereka, insya Allah kita dapat berkahnya. Tapi kalau apa yang kita niatkan itu adalah sesuatu yang tidak benar, innamal a'malu binniyat. Ini kita datang ke sini pada malam hari ini sholawatan, apa niat kita? Setidaknya nih niat kita pada malam hari ini bentuk bagaimana kita semua mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam hari ini di malam Jumat, sama-sama kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjayakan Islam wal muslimin, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan semoga para syuhada yang baru-baru ini di Rafah, mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongannya kepada mereka dan diberikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka. Dan ini adalah ujian bagi kita semua, bagaimana kita di dalam menjalankan persaudaraan antara muslim akhul muslim. Bagaimana kita dengan mereka, bagaimana. Dan perkumpulan pada malam hari ini adalah bentuk nusrah, pembelaan kita, bentuk bagaimana kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bil khusus di Rafah. Mudah-mudahan Allah angkat segala kesulitan mereka, dan semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka. Allah terima segala yang syahid di antara mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan kepada mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya nih, jangan sampai, ini perhatian bagi orang tua, bawa anak-anak kita ke tempat-tempat yang baik. Jangan sampai kita bawa anak-anak kita ke tempat yang tidak baik. Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas tahu apa? Diadzankan oleh Nabi Muhammad, baru dilahirkan diadzankan. Nah, ini pembelajaran. Tapi sudah ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kadang-kadang menganggap apa itu diazankan bayi itu cuma tradisi. Kata siapa tradisi? Ini Abdullah bin Abbas baru lahir langsung dibawa ke Nabi Muhammad, diadzankan. Fa'adzana fi udhunihil yumna wa agama fil yusra. Rasul adzankan di telinga kanan dan Rasul qomatkan di telinga kiri. Bayi yang baru dilahirkan, meskipun dia masih belum bisa melihat,
tapi dia mendengar. Dan usahakan pertama kali yang dia dengar ketika datang ke alam dunia ini adalah kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, harus paham bagaimana cara mengazankan bayi. Jangan mengazankan bayi malah takbiran. Masya Allah, harus paham. Azankan bayi tidak harus keras-keras. Bismillah, ambil bayinya, hadapkan ke kiblat. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Agar yang paling pertama masuk ke dalam pendengarannya adalah kalimatullah. Yang paling pertama masuk di dalam pendengarannya adalah nama makhluk termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang lebih mulianya lagi, Abdullah bin Abbas dapat doa dari Nabi Muhammad. Wah, kita ingin malam hari ini semua yang hadir dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua dapat pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jazahumullah khairal jaza, Bang Kalsel yang telah memfasilitasi acara pada malam hari ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada mereka dan juga seluruh pengurus badan pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang ikut membantu dan seluruh yang andil di dalam acara pada malam hari ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada mereka, dan semoga sebagaimana kita dikumpulkan pada malam hari ini karena Nabi Muhammad, semoga kita besok nantinya dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa doa Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Abbas? Doa Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Abbas, tahu apa doanya? Doanya adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doanya. Doanya Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Abbas ini harusnya doa yang terus diulang oleh setiap lisan orang tua buat anak-anaknya. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas ini urusan agama. Doanya tidak, ya Allah kayakan dia, tidak. Ya Allah jadikan dia nantinya pejabat, tidak. Ya Allah jadikan dia adalah nantinya orang yang dihormati di perusahaan, tidak. Tapi doa yang keluar dari lisan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan dia urusan agama. Yang pertama, itu orang kalau diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu apa tandanya? Tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang tersebut dipahamkan urusan agama. Dan tandanya dia dipahamkan urusan agama, punya keinginan untuk hadir di majelis ilmu. Hadzal Imam Syafi'i rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan laisa ba'dal faraid afdal min talabil ilmi. Tidak ada amalan yang paling istimewa setelah kewajiban yang kita lakukan seperti sholat. Tidak ada amalan yang paling istimewa setelah kewajiban yang kita lakukan melebihi daripada menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, di Banjarmasin kurang apa? Majelis habis maghrib ada, majelis habis isya ada, majelis agak malam sedikit jam 11 ada, majelis jam 2 malam itu lain majelisnya, jam 2 malam tuh. Majelis ba'dal fajar setelah subuh ada, majelis duha ada, majelis habis zuhur ada, majelis habis asar ada. Sekarang apalagi yang membuat kita malas untuk hadir di majelis tersebut? Bagi yang tidak kesempatan habis maghrib karena baru datang kerja, ya Allah bismillah habis isya, cari ada majelisnya. Habis isya tidak kesempatan, kenapa? Capek habis kerja, ya udah habis sholat subuh ada. Habis sholat subuh tidak bisa karena persiapan kerja, ya Allah bismillah ada di sana majelis duha jam 9 jam 10 ada. Oh tidak bisa, saya lagi kerja lagi di kantor, ya udah habis zuhur ada majelis habis zuhur. Oh tidak bisa, saya habis di kantor makan siang, setelah itu masuk lagi, ya udah habis asar. Habis asar juga tidak sempat, kenapa? Karena persiapan keluar dari pekerjaan saya. Nah terus mana lagi waktunya? Orang yang paling rugi besok di hari kiamat, tahu siapa orang yang paling rugi? Orang yang paling rugi besok di hari kiamat kata Nabi Muhammad adalah orang yang sebenarnya dia punya waktu untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak pergunakan untuk menuntut ilmu agama. Ini harus kita pahamkan. Ini anak-anak kita tuh
apalagi nih mau tahun baru ajaran, baru apa namanya, tahun ajaran yang baru lagi. Kemana kita nyekolahkan anak-anak kita? Pahamkan mereka urusan agama. Jangan sampai mereka tidak mengerti urusan agama. Punya anak 6, 7, 8, tapi satu-satunya di antara mereka tidak ada satupun yang paham urusan agama. Rugi jadi orang tua. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu daripada 3 yang bakal nantinya mengalir ke dalam kubur kita meskipun kita sudah meninggal dunia, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idza mata ibnu adam, apabila manusia udah wafat, inqata'a amaluhu illa min thalath, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama sedekatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Tuh, yang punya uang sedekahkan. Pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan langgar, pembangunan pondok pesantren, pembangunan majelis, pembangunan di sana apa namanya, tempat-tempat yang dipergunakan oleh umat Islam. Tuh, selama tempat itu masih ada, masya Allah, meskipun kita udah meninggal dunia, terputus seluruh amal kita, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa hadir majelis lagi, tidak bisa sholawatan lagi. Selama ada sedekah jariyah, ini beruntung orang yang punya harta, paham agama, dia pergunakan hartanya untuk membantu yang semacam seperti itu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tahu apa? Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, punya ilmu bermanfaat. Ini dimasukkan oleh Nabi Muhammad salah satu dari 3 yang bakal mengalir terus ke dalam kubur kita meskipun kita udah meninggal dunia. Maka dari karenanya beruntung guru-guru yang mengajarkan anak muridnya, terutama guru baca Al-Quran. Jangan pernah malu menjadi guru Al-Quran, jangan pernah malu. Kenapa harus malu untuk menjadi guru Al-Quran? Oh, saya jebolan luar negeri, masa iya saya harus mengajarkan anak-anak kecil dalam bacaan Al-Quran? Jangan pernah malu dengan hal tersebut. Kenapa? Kenapa kita harus malu? Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian, mau tahu siapa yang terbaik menurut Nabi Muhammad? Menurut versi Nabi Muhammad, yang terbaik itu siapa? Yang terbaik kata Nabi Muhammad, man ta'allamal Quran, orang yang mau belajar membaca Al-Quran. Anak muda jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Sungguh hal yang sangat memalukan kita tinggal di bumi Banjar yang penuh dengan para ulama, penuh dengan para salihin, penuh dengan berbagai macam pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat belajar ilmu agama, namun kita tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana nantinya besok di alam kubur kalau ditanya, wa ma kitabuka, kitabmu apa? Mau jawab apa? Kitab kita apa? Mau jawab Al-Quran, sedangkan membacanya tiap hari tidak pernah. Tapi kalau urusan bukan handphone, masya Allah, buka handphone tiap hari, dibuka ya ada grupnya di sana, grup ini, grup itu, grup ini, macam-macam. Tapi Al-Quran, jangan pernah malu. Begitu juga khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, dan orang yang terbaik di samping orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dari karenanya guru-guru pengajar Al-Quran jangan pernah malu. Jangan pernah malu mengajarkan Al-Quran kepada anak didiknya, dan jangan pernah malas dan jangan pernah bosan di dalam mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Tahu kenapa? Kalau di samping kita disebut oleh Nabi Muhammad, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di samping itu, kalau kita sudah meninggal dunia, apabila anak didik yang kita didik tersebut bisa membaca Al-Quran, maka akan mengalir nantinya ke dalam kubur kita, termasuk daripada ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Begitu juga yang belajar meski udah tua, jangan malu. Udah umur 50 masih belajar alif bata, jangan malu. Tapi yang tua-tua masuknya jangan beimbai lawan kenanakan, teimbai lawan cucu sekolah kayak apa kisahnya. Jangan. Ambil tuh privat, ada yang imam-imam masjid yang bagus bacaannya, ayo mam ajarkan saya, guru ajarkan saya, habis isya, lepas isya ajarkan saya. Udah cukup nongkrong-nongkrong dengan caturnya, cukup nongkrong dengan dominonya, cukup nongkrong dengan kartu reminya, cukup. Udah baca Al-Quran, persiapan bentar lagi kita bakal pulang, bismillah, ayo baca Al-Quran. Begitu. Bangga dengan kita paham urusan ini, tapi urusan agama. Nah, ini yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau punya anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Itu beruntung orang tua yang punya anak saleh.
Ciri anak yang soleh adalah anak yang mendoakan orang tua. Ciri anak yang soleh adalah anak yang tidak menjadi hambatan bagi orang tuanya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ciri anak yang soleh adalah yaitu anak yang selalu memberikan semangat dan support kepada orang tuanya di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri anak yang soleh. Mudah-mudahan kita punya anak yang soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya tu Sayyidina Luqmanul Hakim. Sayyidina Luqmanul Hakim pernah berwasiat kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunai, wahai anakku, jalisil ulama, duduk dengan para ulama. Duduk dengan ulama bukan berarti ada kepentingan pribadi. Wah, kita di akhir zaman duduk dekat dengan ulama ada kepentingan pribadi. Dekat dengan ulama ada kepentingan pribadi, ya imma di sana jah, pangkat, atau di sana mal, harta, atau hadzun nafs, kepentingan pribadi. Jangan. Duduk dengan ulama mau dengar. Duduk dengan ulama mau kita mendengar ilmu dari mereka. Karena nih hati bakal mati apabila kita tidak memberikan makanan kepada hati kita. Tahu makanan hati apa? Di antara makanan hati adalah ilmu. Jangan sampai 3 hari berlalu tidak dengar ilmu. Jangan sampai, apalagi sampai 1 minggu berlalu tidak dengar ilmu pengetahuan agama. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, jalisil ulama, duduk dengan para ulama. Duduk dengan para ulama. Wazahimhum birukbataik. Dan hendaklah engkau duduk dengan mereka meskipun engkau berdesakan sampai lututmu dengan lutut orang lain pada nempel. Artinya ya Allah, berdesakan, alhamdulillah malam ini tidak terlalu berdesakan. Duduk dengan ulama, duduk pandang wajah mereka. Kenapa? Tahu kenapa Sayyidina Luqman memberikan pesan semacam itu? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yuhyil quluba binuril hikmati kama yuhyil arda biwabilis sama'. Karena ketahuilah, kata beliau tuh, Allah menghidupkan hati dengan cahaya-cahaya ilmu dan hikmah. Setiap hati yang hidup dengan cahaya ilmu dan hikmah, maka hati tersebut akan terperingati dengan berbagai macam peringatan. Setiap hati yang hidup dengan cahaya ilmu dan hikmah, hati tersebut akan senantiasa peka dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Hati yang hidup dengan cahaya ilmu dan hikmah akan menjadikan air matanya tersebut senantiasa membasahi pipinya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang diberikan cahaya dengan cahaya ilmu dan hikmah akan menjadikan hati tersebut selalu ingat dengan akhirat. Tuh hatinya. Sebagaimana kata Luqmanul Hakim, kama yuhyil arda biwabilis sama. Sebagaimana tuh bumi bakal dihidupkan oleh Allah, bumi bakal makmur, bakal di sana hidup bumi tersebut biwabilis sama, dengan air hujan yang Allah turunkan dari langit. Dari karenanya jangan pernah kendor dalam menuntut ilmu agama. Itu orang-orang dahulu diceritakan sampai di sana nuntut ilmunya, ingin mendengarkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka menempuh perjalanan 1 bulan untuk mendengarkan satu hadis yang mereka ketahui ada orang yang mendengar hadis dari Nabi Muhammad, maka dia beli kendaraan kemudian menempuh jalan 1 bulan. Itu baru berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan lagi, 2 bulan hanya untuk mendengarkan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita apa yang membuat kita malas dalam menuntut ilmu? Ulama kita udah pada pergi meninggalkan kita. Ulama kita satu persatu di antara mereka telah wafat. Mudah-mudahan ulama kita yang udah meninggalkan kita diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan tetap istiqamah. Karena salah satu cara membahagiakan guru yang telah meninggalkan kita yaitu istiqamahnya kita di jalan yang dulu disenangi dan disukai oleh beliau. Itu salah satunya. Majelis ilmu jangan pernah putus, kita hadir majelis ilmu. Begitu. Sampai itu dikatakan di dalam sebuah syair bahwasanya wa mal fakhru illa li ahli ilm innahum 'alal huda liman istahda adillau wa gadru kullu imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Tahu apa kata ulama? Mal fakhr, kebanggaan yang sebenarnya, tahu kebanggaan yang sebenarnya apa? Di ahli ilm, bagi orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu yang berhak berbangga diri.
Kenapa? Innahum 'alal huda liman istahda adillahu. Kenapa? Orang yang punya ilmu mereka selalu berada di atas petunjuk. Orang yang berada di atas petunjuk, di atas hidayah, berarti dia telah berjalan dan sedang berjalan di jalan yang mengantarkan mereka kepada akses kebahagiaan. Liman istahda adillahu, dan bagi orang yang menginginkan hidayah, mereka adalah petunjuknya. Mereka adalah petunjuknya. Wa gadru kullu mri'in ma kana yuhsinuhu, dan kadar nilai seseorang itu tergantung apa yang dia perbaiki. Ini ada yang hadir di sini ahli Al-Quran, jadi panggil ahli Al-Quran. Tiap harinya baca Al-Quran 3 juz 4 juz, ada yuhsinuhu, orang tersebut memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran. Ada orang yang memperbaiki hubungannya dengan majelis ilmu, ahlul majlis. Ada orang yang memperbaiki hubungannya dengan hatinya, ahlul qulub. Ada orang yang memperbaiki hubungannya dengan handphonenya, Masya Allah. Selalu dengan handphone, bangun tidur handphone, sebelum tidur handphone, bahkan mau makan handphone, ketika makan handphone, bahkan yang fatalnya apa, dalam WC handphone, Masya Allah. Bahkan ngigau sekalipun pakai handphone, Masya Allah. Selfie lagi ngigaunya, la ilaha illallah. Itu handphone, Masya Allah. Kayaknya handphonenya mau dibawa ke alam kubur, kayaknya tuh handphonenya tuh. Handphone dibawa ke alam kubur, ketika Ajrail datang, ketika Munkar Nakir datang, telepon temannya, halo, jawabannya apa, mau seperti itulah, tidak ada. Wa gadru kullu mri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Tahu musuhnya ulama itu siapa? Musuhnya ulama itu orang bodoh. Setiap ada orang yang memusuhi ulama, pastikan dia adalah orang yang bodoh. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. La ilaha illallah. Dari karenanya belajar. Tidak ada manusia yang dilahirkan punya ilmu pengetahuan agama. Ta'allam, ta'allam. Falaisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada seseorang yang terlahir dalam keadaan mempunyai ilmu agama. Begitu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang jahil, tidak sama. Bahkan ketika sholawatan pun yang punya ilmu beda dengan orang yang jahil. Mau sholat pun beda dengan orang yang punya ilmu dengan orang yang jahil. Orang yang jahil biasanya selalu protes. Itu orang yang jahil. Orang yang punya ilmu, dia menerima kebenaran dari orang lain. Dia menerima pendapat dari orang lain. Dia menerima. Kabirul gaum, la ilma indahu. Orang yang dituakan di masyarakat. Orang yang dianggap tokoh. Orang yang besar di sisi kelompoknya, tapi dia tidak punya ilmu, saghiran, dia bakal menjadi seperti orang yang kecil, orang yang tidak punya jabatan, seperti orang yang tidak mempunyai kedudukan. Idzal taffat alaihil mahafil, apabila ada acara-acara yang mana di sana ilmu pengetahuan agama, itu orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak seperti orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Dari karenanya bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan agama. Mau selamat di dunia, ilmu jawabannya. Mau selamat di akhirat, ilmu jawabannya. Mau selamat dunia wal akhirah adalah ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya doa Nabi Muhammad untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia urusan daripada mentakwilkan Al-Qur'an. Dari karenanya Abdullah bin Abbas diberikan julukan turjumanil Qur'an. Orang yang benar-benar paham dengan terjemah Al-Qur'an. Kenapa? Likasrati ma'rifatihi bima'ani. Karena beliau sangat memahami tentang makna-makna Al-Quran. Kita jangan sampai, Pak, Bu, ajarkan kepada anak-anak kita, jangan sampai rumah kita seperti kuburan, tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Jangan sampai rumah kita seperti kubur. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai rumah kalian seperti kubur. Tuh lihat kubur, tidak ada Al-Quran, tidak ada solawat, tidak ada zikir, tidak ada solat sunat. Tapi jadikan bahagian Al-Quran ada di rumah kita, bahagian solawat ada di rumah kita, bahagian zikir ada di rumah kita. Itu rumah yang dibacakan Al-Quran, tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Itu rumah yang dibacakan Al-Quran bersinar, dilihat oleh penduduk langit sebagaimana penduduk bumi melihat kilauan bintang yang ada di langit. Itu. Dari karenanya baca tuh Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang candu dengan majelis, insyaallah. Orang yang candu dengan majelis-majelis ilmu, orang yang candu dengan ilmu pengetahuan agama, tidak sembarang ilmu, ilmu pengetahuan agama.
candu dengan dengan duduk dengan para ulama wal auliya was salihin wal habaibil kiram, dan juga para habaib. Mudah-mudahan hati kita cinta dengan kebaikan, karena ketahuilah tanda orang yang mendapatkan keberuntungan diantaranya adalah hatinya gemar melakukan kebaikan, dan apabila dia tertinggal dari kebaikan tersebut maka dia merasakan kerugian yang sangat besar, kesedihan yang sangat besar. Nah, itu ciri orang yang adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza Abdullah bin Abbas. Sampai itu biasanya di dalam Al-Qur'an ada tafsir Abdullah bin Abbas. Ada tafsir Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keberkahan beliau. Wa insyaallah akan kita sambung pengajian kita di malam Jumat yang